Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah Ta'ala fil kitabil hakim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang kami hormati pimpinan dari KBIT, TKIT Fathahilah di Sukoharjo, yang kami hormati para ustazah dan ustazah, kemudian yang kami hormati Bapak Ibu, para wali murid. Yang pertama kita ajak bersama untuk syukur kepada Allah. Alhamdulillah sampai hari ini, saat ini kita masih diberikan anugerah kebaikan. Allahumma amin. Salawat serta salam untuk junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan semoga kita besok di akhirat mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu, sebelum saya matur perihal yaitu tema bagaimana menjadi orang tua yang bijak di era digital, ini saya matur hikmahnya dulu biar kita nanti ilmu ini penting bagi kita. Anak itu seberapa penting bagi kita, nanti biar begitu. Bapak Ibu, nyuwun pangapunten, saya awali dari kita menganggap seberapa penting pendidikan ini. Bapak Ibu, mestinya kita hidup ini kepingin hidup yang sukses, betul? Coba yang keras, betul? Biar ada semangatnya gitu maksud kami. Karena tadi disampaikan Ustaz Wasis sebagai motivator, ya saya gaya itu saya munculkan. Coba yang kepingin sukses acungkan tangan, coba yang kepingin, surah kepingin menang awal gitu ya. Gitu. Ternyata semuanya kepingin, bisa kepingin sukses. Baik. Sukses biasanya kita ini areanya area urusan dunia. Biasanya kalau kita Pak, biasanya tetangga kita tuh lurui, wahle sukses, Mbak Yu sukses, Bu sukses. Itu biasanya pas punya apa Bu biasanya? Punya duit untuk bangun rumah, omae dibangun mobile Pak, tur mengki lah, duite beli Pak, bapake beja, anake wis yo mencel lah, katanya gitu ya. Kayaknya semuanya hanya urusan dunia Bapak Ibu. Yuk kita ngaji 5 menit, kita ngaji 5 menit dulu. Sukses, Allah sudah membuat konsep ya, konsep sukses menurut Allah. Termaktub di dalam surah Al-Qasas ayat 77. Jadi sudah kan auzubillahi minasyaitonir rajim wattaqi fi ma ataqallahu darul akhirah. Ternyata sukses yang pertama itu adalah carilah apa yang dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat. Camkan baik-baik Bapak Ibu. Sholat, ngaji, pengajian, baca Quran, zikir, sedekah, umroh, haji kalau punya kemampuan. Pertanyaannya muncul, Pak Nur Hadi, sukses kok sholat ngaji, dunia seperti apa? Wong anak saya baru lulus sekolah, mau mencari sekolahan, bayarnya mahal, kan begitu Bunda? Gitu ya. Lanjutnya ayat adalah wala tansa nasibaka minad dunya. Kalau sudah cari akhirat, janganlah kamu melupakan nikmat dunia. Jadi lengkap sudah. Konsep sukses dalam Islam itu kejar akhirat, cari dunia. Nah, kalau Pak Nur Hadi tagline-nya
katanya pinter ngaji, sregep golek rezeki. Pinter ngaji, sregep nyambut gawe. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya coba. Pak Nur Haji kalau ngajar begini, ya. Pak Nur Haji ngajar selama 15 tahun. Jadi ya sudah agak pelek ditambah dengan misi training selama 10 tahun, 25 tahun, ya. Coba yang punya tangan kanan diginikan semuanya. Tangan kanan saja. Ikuti Pak Nur Haji yang keras, tirukan yang keras ya. Sukses itu, yuk. Sukses itu akhirat. Baru dunia. Orang Islam. Pintar ngaji. Sregep cari rezeki. Pintar ngaji. Sregep bekerja keras. Tempelin batuk Bapak ini. Dipopok yuk, masuk akal, yuk, masuk akal, masuk. Saya gerak-gerakkan sedikit biar Anda tidak jenuh gini terus gitu ya. Gitu. Kalau ada begitu Pak Bro. Ya. Alasannya apa ya? Sukses yang pertama atau akhirat? Apa Bu? Bisa jawab benar tak kasih doorpress. Doorpressnya kami pilihkan proyektor ini. Kalau pada kelas tak kasih ganti ini. Maksudnya bukan punya saya, ini punyanya kalau Ustaz Rasis ini sama tim. Alasannya adalah karena hidup di akhirat adalah hidup yang selamanya, hidup yang tidak akan pernah mengalami kematian. Ya. Klik. Ini ya. Biar mudah tak kasih ayat yang mudah otak kiri otak kanan itu bisa terima. Karena kalau hidup selama itu nggak ada contohnya ya. Ya kan, walal akhiratu khairu wa abqa khalidina fiha abadan. Apalagi kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup akan mati. Biar mudah ini ya. Ini Bunda, biar mudah nilai. Yuk dibaca bareng-bareng yang keras. Ini caranya Pak Nabi memasukkan dalam memori otak bawah sadar. Wong Islam kuwi akhirat baru urusan dunia. Gitu maksudnya. Yuk yang keras. 1, 2, 3. Satu hari sama. Ini Pak. Wa inna yauma inda rabbika, sesungguhnya satu hari di hadapan Rabbmu sama dengan 1000 juga. Kalau panasnya neraka itu panasnya dunia masih dilipat gandakan 70 kali lipat. Habis yang lain kali 100 ya. Kali 100 Bun. Makanya hidup ini nggak sembarangan. Hidup ini nggak main-main. Maka alhamdulillah ada KB, ada TK, Islam. Karena nanti ada hubungannya. Paham gini. Ini laki dan perempuan lenggahnya sudah satu deret masing-masing ya, Gus ya. Sudah ya. Sudah ya. Yuk coba yang punya tangan kanan dinaikkan. Yuk. Sing duwe, meneng wae. Dur. Mundur. Disalahke nang tempelane gegere kancane. Lek sebelah kanan. Ini tempelane ini. Lek. Kan udah laki-laki kan? Ya, lek kecuali suami istri. Tempelkan. Ikuti Pak Nur Hadi. Yuk, 1, 2, 3. Lur. Yang kelas lur. Semangat. Akhirat. Kerja keras, azan mangkat, ngaji mangkat, didik anak, sungguh-sungguh, janji lo ya, iya ya, sukses, yes, alhamdulillah. Nanti udah mudah, gurunya udah mudah nanti. Itu janji didik anak diri tadi terus, selesai. Sadar Pak. Yuk masuk Bu. Hari ini benda yang paling kita nggak paling banget lah yang kita cintai apa Bu? Benda apa ya? Karena kita
karena kita mengerti fungsinya HP. Betul? Sampai-sampai saking tresnane cintanya kepada HP, HP ini dikelambeni, betul? Ini dilapisi, betul? Biar nggak tergores, biar nggak jatuh, ini dicanteli, betul? Betul. Gowone ya mati, hati, betul? Masukkan tas, ya. Nek sepeda motor tasnya leboke jaket, kuwi bae mlaku jek nganggo di sedeketi. Karena pentingnya HP, enggak apa-apa, memang itu penting kok itu. Tadi Ustaz menikah komunikasi. HP ini yang paling mahal harganya apa Bu di dalamnya? Perangkatnya. Ya. Mesinnya menawan gitu. Nah kalau HP ada mesin kan ya murah ya Bu ya. Enggak masuk, ini kenapa ngadak roh gitu. Nah ya, sepakat ya, mesinnya, artinya otaknya. Sepakat ya, HP penting sepakat? Enggak. Di kapan dijaga sungguh-sungguh sepakat? Sepakat. Karena ada nomor HP-nya teman-teman, wah, itu kan? Nanti relasi. Yuk kita buka Pak. Pak Nur Hadi akan menyampaikan hikmah anak itu apa Pak? Karena ini parentingnya adalah orang tua. Orang tua itu adalah bicara tentang anak. Kan gitu, orang tua adalah anak. Yes. Khususnya saya minta tolong ini investasi masa depan. Investasi masa depan. Masa depan itu, alhamdulillah. Masa depan itu kapan ya? Kapan Bun? Masa depan itu Bun? Sore tua gitu ya, alhamdulillah aku duwe anak, sore tua enak sing ngopeni. Gitu ya Bu ya. Bukan hanya itu ya, minta maaf. Kalau hanya itu rugi kita masih punya anak seperti ini. Yuk kita kupas. Next. Masa depan itu adalah sampai di akhirat ya. Rasulullah di dalam salah satu hadis riwayat Tabrani menyampaikan orang tua akan diikuti kebaikan sebesar gunung pada hari kiamat. Kaget ya, seperti ini apa nih ya Allah? Kemudian Allah menjawab, ini karena permohonan ampunan anakmu untuk dirimu. Anak yang pintar dan mau berdoa. Saya tanya, murid kita di sini lulus TK hafal berapa doa? Targetnya yang bagian kurikulum berapa Us? 30. Alhamdulillah. Lulus berapa Us? Lulus TK kita, lulus KB, TK terutama, KB harus gitu. Apa doanya? Enggak, saya punya SD Us, lulus SD saya itu targetnya 152 saya. Ada yang dapat 250, tapi itu kan anak-anak istimewa. Lulus SD itu 242. Kemudian mungkinnya itu baru sekitar 10 juz mungkin SD kami. Disuruh, ada. Artinya begini aja lah singkat ceritanya. Karena ini hubungannya dengan anak yang berdoa, di sekolahan kita diajari doa, betul? Alhamdulillah. Minimal doa, maka coba anak-anak mana ini? Halo anak-anak, mana semangatmu? Kok uminya yang jawab? Coba halo anak-anak, doa mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fi rozak waqina. Elok anak-anak Jawa situ ya. Terakhir, doa mohon ampunan orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wali warham kama misawiro, artinya ya Allah dan kedua dan
mereka masih kecil. Ayah bunda coba perhatikan, anak sejak kecil sudah dididik oleh ustadz dan ustadzanya untuk memintakan ampun orang tuanya. Apa dampaknya? Rasul mendiko akan diberikan sebesar gunung nanti orang tuanya ada di akhirat. Allahumma amin. Ini definisi anak dulu bun. Oke. Nanti kalau nggak penting ya wes. Kalau nggak penting bu, HP itu bu di Irian Jaya bun untuk ganjel lawang bun, ganjel diklik itu. Kenapa? Nggak ngerti dia. Sama untuk barang kucing itu bun. Ada fungsinya. Kalau kita HP ada iklan. Begitu kan ngerti fungsinya. Anak juga begitu. Anak itu ya, nek awake dhewe itu tidak menganggap penting, mendidik anak ya sak geleme dhewe, sak isone tok aja begitu. Tetapi kalau menganggap anak itu penting, diklambeni, dilapisi, ngapi-api, ngene apa iki? Itulah. Yang kedua, next. Rasul dalam hadis riwayat Ahmad, bayi yang baru dilahirkan hingga mencapai balik, kebaikan yang dikerjakan untuk kedua orang tuanya, ayah bundanya. Masya Allah. Maaf ya Bu ya, kalau dulu kecilan kita ini memang generasi repot dulu. Generasi repot ya. Hari ini anak-anak itu generasi milenial. Awake dhewe dididik generasi kolonial. Betul nggak kira-kira? Nggak nyambung, kadang nggak nyambung kita ini. Karena apa? Kita ini kan biasa ya punya. Maaf ya, apalagi dulu. Wes orang dulu tangannya ini sekali ini tarik ya untungan. Dulu gitu ya. Dulu kita kan begitu. Ayah kita bawa gebok dulu begitu. Anak kita nggak jaga. Dulu sekolah kita minta maaf, periksa kuku, jarinya taruh di mana bun? Meja. Gurunya bawa apa ya? Penggaris. Caranya ngandani dipun ayah bunda, dok. Orang ngomong apa-apa, dok. Mulai sepudel, oh kuku panjang, disuruh untuk potong. Sekarang nggak jalan bun. Milenial nggak jalan, kita dok itu anak kami nyodel. Caranya bagaimana? Bijak. Harus tahu. Anak sekarang bun, cah nom itu bun, doyan sego, ora doyan swara. Camkan baik-baik. Karena apa ini didikan kolonial. Kolonialnya buatan dok begitu. Wah, begitu. Anak sekarang tidak jalan sekarang ini. Betul nggak kira? Nah, udah mantap-mantap ya kan. Nah, ayah anda nggak tahu, nggak tahu ngomong, ayah anda pokoknya nanti tadi ya betul pun dengan gitu. Ibu itu bagian rekoso, ya kan? Di Pulau Jawa kan didik masih ibu-ibu. Melek ya, dipikir lombok karo uyah, ya pun ya. Sarapannya bapak piye anak piye, rodo awan mikir bisa bar kuwi umbah ya sosok ngeterke sekolah mulai kudu tebak leren belok kesel lemah ngono wae bapake bocah kondur lunggah nek ora salihah entene gresah oh alah mbah nikah ora tambah bunga malah tambah nek solihah walaupun lumrah bapak kundur kok gugah tetap diucapke alhamdulillah masalahnya gantine jannah Allahumma amin. Lanjut. Oh ya, gini Bu. Anak dhewe niku kelas 2 pun saged napa? Kelas 1 kan saged napa ya? Nangis pasti ngoten nggih. Nek sing TK ngompol ngoten nggih, TK sing ngompol ngoten nggih. Camkan baik-baik ayah bunda. Bapak dokter tunjuk sebelum situ minta dibacakan Quran. Ternyata yang membacakan cucunya kelas 4 SD membaca 30 juz tanpa membuka kitab. Artinya apa?
4 kelas SD sudah hafal 30 juz. Memang putranya orang istimewa, memang putranya Ustaz Syihabuddin Al-Hafiz memang. Tapi sekarang sudah banyak. Baik, lanjut. Orang tua akan terangkat derajatnya ada di surga. Ayah, bunda, ternyata anak itu besok yang akan menggendong orang tuanya ke surga. Eman yang ngantek dua anak ke orang gendong nang surga. Pak Dulu sering ngatis sini, ada itu kan begini. Wah, anak, kita sebagai anak masih punya orang tua. Kok kita tidak mendapatkan surga, maka anak itu rugi kan begitu. Ini hadis kan jadi orang tua. Orang tua rugi kalau punya anak kok tidak menggendong ke surga. Ini loh, Ibnu Majah ini. Wah, nanti dibaca dulu Bang, ya. Kita nanti ada dialog barangnya. Ya Bun, beriman, ternyata besok anak cucu yang akan memberikan tali Bun, ternyata Bun. Ya, tali itu untuk apa? Undangan ayah. Undangan kumpul di mana Bun? Kok Amanda ikan saiki jenengan Amanda aja. Kumpul ada di surga ayah. Jadi ayo kita punya semangat, perhatikan sungguh-sungguh pentingnya anak. Ternyata bukan hanya urusan dunia, bahkan sampai di akhirat. Setuju Bapak Ibu? Kepengen digendong anak tutune? Kepengen mlebu swarga? Coba yang kepengen ke surga acung tangan. Yang pengen surga acung tangan. Oke, kabeh ngacung. Enak sing ngacunge dak mundur-mundur barang ngoten ya Pak. Pak, Bu, cuma ada konsekuensinya. Konsekuensi itu apa? Apa Bu? Konsekuensi itu apa? Nah, bukan resiko, semacam ada kewajiban ya. Ya Bu, Jerbasuki Mowo Bio. Bu, bahasa saya dari mana? Sudah. Asli mana? Ponorogo, ya Tonggo, Ponorogo karo Solo, Ponorogo iku ya. Apa di situ? Nek kepengen mulya kudu gelem rekoso. Orang kepengen mulia konsekuensinya harus mau rekoso. Nah, sejujurnya kan apa tuh? Rajin, pangkal, pandai. Nek pengen pandai, rajin lah. Begitu. Nah, apa konsekuensinya? Yuk buka, klik. Allah ngendika di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Bisa baca tadi. Kayaknya sudah ada ya? Ada nih? Ada nih. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Sini aja ya, kita fokus saja. Bun, ya. Dari ayat itu, didik anak itu sifatnya apa ya? Hukumnya apa Bun? Wajib. Wajib kalau nggak melakukan apa? Dosa. Dalam ayat itu ancamannya apa orang dosa itu? Neraka. Jadi orang yang keluarga yang tidak mendidik anaknya dengan sungguh-sungguh ancamannya neraka. Dasarnya adalah ku anfusakum wa ahlikum nar. Monggo sampai di sini nanti barangkali mulai mikir kita. Gitu. Nah, karena kita itu didik sendiri tidak bisa, belum punya ilmu. Tadi saya tanya mau Hafiz, Pak Nur, kayaknya ada yang hafal Quran ya, Qurannya yang ikut yang iya Mas. Karena dulu sama-sama Sukarjo, asli itu carian, let's detect, izilan kelasnya. Cuma saya ada di Solo, dia tahu, saya tahu, saya banyak teman-teman dari dulu. Saya itu yang hafid Quran 30 juz baru satu. Nanti sebagai ini ya. Ayah bunda berangkat dari situ minta maaf. Hari ini mendidik anak tidak mudah. Nek dhisik aman. Dhisik cilian kuwi garangan ten listrik iki apa iki? Yang asli putih apa? Jombor. Cilian bener tahun berapa? Lahir tahun berapa?
59 masa kakak kula. Dari ngeten listrik di sini. Nah, badan listrik. Nek dolanan apa Bu? Jagake padang. Nyata. Pedet Mas. Itu dampaknya melebihi narkoba. Camkan baik-baik. Pornografi itu daya rusaknya melebihi narkoba. Oke. Otak. Yang pertama adalah yang belum kita sadari Mas siapa? Anak mesin fotokopi. Ya. Anak itu ternyata apa yang dilihat, apa yang didengar, itu yang masuk sini dan di sini. Makanya ayah bunda hati-hati tatkala di rumah. Kita hati-hati perannya kita ditiru oleh anak. Yang kedua, anak kita itu bermain dengan siapa, kita juga harus hati-hati. Nek bahasa orang tua, wong kang soleh kumpul kono. Tugasnya wong tua mencarikan koloni anak untuk kumpul dengan orang-orang yang soleh. Maka sekolah saya Bu, sekolah anak saya itu kita ada nginep bareng Bu. Gak banyak-banyak, jadi tempat saya buat nginep 5 anak. Nanti kemudian pas saya ke Jakarta, titip anakku ya, saling hafal gitu, titip 3 anak gitu. Nanti subuh ke masjid bareng-bareng, baru subuh nanti sepak bola, lari-lari, kalau apa Bu, itu kemudian nanti bakar-bakar bareng, apa seneng anak. Kemudian nanti saya pulang dari Jakarta, saya jemput anak saya, ganti nanti anak saya titip tempat saya kemudian. Ini ya milih Bu, di keluarga lo HP-HP, butuh dimentuk-mentuk barang, ya. Anak adalah mesin fotokopi. Yuk kita lihat. Suara masuk nggak Gus? Suaranya masuk ya? Masuk ke sound buat Gus. Enggak tolong gitu. Ya. Kecilin dikit suara. Ini Bu. Ibu, anak, ayah, anak. Bapak yang ngoten, anaknya yang ngoten. Ibu ini kalau ngeten, anaknya melu itu pas-pas ibu ini. Ibu anak. Bapaknya mau ngewangi nggawa tas, apa yang dilihat di belakangnya? Anaknya melu-melu, bapaknya anaknya. Hati-hati, anak mesin fotokopi. Ibu yang bengok-bengok, anaknya bengok-bengok. Ibu anaknya, bapaknya bentak-bentak, anaknya melu-melu. Bapaknya anaknya, ibu bengok-bengok, lihat, anaknya bengok-bengok. Hati-hati kalau di rumah, ayo, hati-hati. Padahal sekarang ini anak itu ternyata sudah bukan anak kita sendiri. Anak itu anaknya awake dhewe, anaknya gurune, anaknya lingkungannya. Karena apa? Yang memberi masukan pada anak itu ya wong tuane, ya ustazahe, ya lingkungannya. Memang berat hari ini. Tidak semudah dulu memang. Tapi itu tantangan. Ya, apakah mau hidup kita? Oh sudah kita diberikan amanah. Tapi tidak bisa jaga jaminannya surga. Alhamdulillah. Lanjut Mas, materi tadi. Pacar. Coba saya ini bagi anak manfaatnya apa? Melihat sinetron kecil-kecil punya pacar. Rusak. Lanjut. Luar biasa. Lanjut. Dulu, nah ini handphone dapat. Memang mempermudah komunikasi, tapi ternyata adalah mengganggu perkembangan anak, dapat menyebabkan tumor otak, pemborosan, potensi mempengaruhi sikap anak. Itu perhatikan sekarang ini. Anak itu sudah gatok TV, gatok HP, kan HP ya. Satu, nek diceluk, nek urung ping 5 belum jawab. Ya kan? Itu mantuk-mantuk. Ayah nggak ngerti. Ya, pada kali dulu. Yang kedua, anak ini minta maaf, fokusnya ke situ. Anak ini
Begitu. Yang ketiga, kalau sudah gatrok, HP itu baru 2 menit kita tinggal noleh, itu sudah hilang. Betul Bun? Nih, mantap-mantap. Sama, maksudnya sama. Lanjut. Bun, lihat gambar itu. Ini dihindari, ini dihindari, ini dihindari. Kalau ini yang separuh-separuh tadi, ada umur. Bun, saya itu S1 saya fisika, saya fisika di UGM. Ini Pak, saya belajar tentang apa itu frekuensi. Saya itu kalau nangkapnya begini, 5 menit sudah panas dalam saya. Karena apa? Ini frekuensi luar biasa. Kemudian dia kan frekuensinya. Ini bisa merusak, menjadikan sumbatan-sumbatan. Bisa merusak muatan listrik yang tadinya darah itu muatannya sudah lempeng, sudah tinggal jalan. Dengan adanya ini bisa menjadi rusak muatannya. Kan setiap titik pun ada muatan listrik, ini fisika. Nah, maka saya menghindari untuk apa itu ngantong ini, biasanya terpaksa ngantong tadi saya di sini. Saya jadi pakai tas repang, termasuk dalam tas. Maka itu udah bener. HP taruh di dalam tas. Terus diketok rapi gitu ya, bener ya bener. Dampaknya apa? Frekuensi itu akan berdampak ada di sini. Pada di sini adalah mesinnya HP. Otak ini mesinnya manusia. Lanjut, karena waktu ini. Televisi, lanjut. Tadi. Nah, ini apa tuh, Pak? Televisi itu Pak, slogannya ikuti aku. Perilaku anak meniru televisi. Anak nontonnya tadi Pak, yang dulu ada begitu. Akhirnya apa? Prakteknya konsol ditek. Terus jadi gimana Bu? Sih, teman-teman sih. Oh sama guru. Iya. Hati-hati. Mana? Coba Pak. Berdoa kepada otak itu seperti apa? Bagian tubuh yang paling penting bagi manusia. Sekarang angkat tangan Anda dan letakkan pada dada. Tepat di situ ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut prefrontal cortex atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak Jordan Bradman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika. PFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, menunda kekuasaan, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan. Luar biasa. PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Sayangnya, PFC adalah bagian otak yang paling mudah mengalami kerusakan. Mudah rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Rusaknya PFC bisa disebabkan oleh benturan fisik, bisa juga oleh zat kimia seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa. Dan ternyata penyebab paling merusak juga pornografi. Pornografi digital sumbernya. Ada narkolepsi, narkotika lewat mata. Bagaimana pornografi mempengaruhi otak dan pikiran kita? Adi, remaja 12 tahun, melihat gambar di TV yang menjurus ke porno. Awalnya, ia merasa kaget dan jijik. Ini karena sistem limbik di otak Adi menjadi aktif. Sistem limbik mengatur emosi, juga keinginan makan, minum, dan berhubungan seksual. Sistem limbik ini kemudian mengaktifkan zat kimia otak bernama dopamin. Dopamin memberi rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika orang mengkonsumsi nafsa. Oleh karena itu, sifat candu pornografi sama dengan sifat candu nafsa. Otak akan mengingat apa yang membuat Adi senang dan bagaimana ia memperolehnya. Jika Adi mendapatkan pembinaan akhlak, etika yang baik, dan patuh pada norma sosial, dorongan melihat pornografi
meskipun menyenangkan, akan piawai. Lama-lama, semuanya terbuka. Awalnya melihat 1 menit, lama-lama 1 jam. Adi mengalami kecanduan pornografi. Kecanduan. Bagaimana kerusakan PFC akibat kecanduan pornografi? Secara alamiah, dopamin dialirkan dari sistem limbik ke PFC. Orang yang kecanduan pornografi akan mengalirkan dopamin secara berlebihan sehingga membanjiri PFC. PFC menjadi tidak aktif karena Cek waktunya. dopamin. Cek waktunya. Jika PFC tidak aktif, ia akan semakin mengerut dan fungsi Mengerut, otaknya mengerut. Awalnya, ia akan kehilangan konsentrasi. Hilang konsep. 3 bagian pecandu pornografi yang sudah melakukan hubungan seks Narkoba, pornografi. Ini 3 bagian. Narkoba 5 bagian yang rusak. akan merusak karena PFC belum matang dengan Cukup. sempurna. Tapi untuk Maaf karena waktu ya saya ini nanti jawabannya. Sudah sejak dini anak-anak kita diracuni bahkan sejak dalam kandungan. Yuk kita buka. Oke, namanya dampak IT. Karena temanya ini, tapi satu dulu. Anak kita tuh punya potensi ya. Nih, cepat. Ada gambar otak ya? Tadi, gambar otak ada nih. Dicermati itu. Nek HP itu yang paling berharga ini mesinnya. Nek otak yang paling berharga apa? Mesinnya, otaknya. Di hampir 16 tahun saya tidak nyetel televisi. 16 tahun itu saya. Bukan saya ekstrim, bukan. Pak, berarti kalau ekstrim saya mau, bukan. Dulu saya pecinta TV. Dulu itu ada film namanya Yuko, film Yuko, ingat itu ya? Wah, ceritanya ya. Saya sama istri saya itu istri saya itu. Maaf ya Gus, saya datang tak terundang, saya ngajak istri. Minta maaf itu ya. Ada di sisi tempat saya punya ada rumah dakwah itu. Ya. Itu kemudian setiap sore TV dicepake kalau goreng pohong sama ada teh, wah menikmati film Yuko ya. Hari mau memuncak itu kemudian tutup lanjutkan besok lagi setelah yang satu ini seri romantis saya itu setelah saya ngaji setelah saya ngaji ya apa yang terjadi Bun ya anak kita itu punya potensi yang sangat luar biasa. Maaf, itu mata untuk biadar ini. Karena yang diserang mereka yang kedua ini, yang pertama hati, yang kedua ini ayah bunda. Apa? Namanya otak. Yuk kita baca. Otak terdiri dari 1 triliun sel. Neuron yang berdiri ini pun, ya. Jumlahnya 20, neuronnya jumlahnya 100 miliar. Setiap neuron punya cabang itu, ya punya cabang itu. Untuk koleksi dan begitu. Itu setiap neuron punya cabang 20.000 ya. 100 miliar per 20.000 biro ya. Berapa Bun? Enggak kan itu malah salah. Karena apa dulu malah benar. Ayah bunda, ternyata otaknya anak kita itu kalau diukur dengan laptop jumlahnya 2000 laptop, berarti anak dewe pinter banget itu ya. Cuma saya otak yang super hebat ini Bun bisa mengembang, bisa mengempis. Kapan otak ini mengembang? Tatkala anak ini dijaga, nanti cara menjaga nanti. Dari apa yang diasuh? Ternyata otak ini juga bisa mengempis. Di sekolah ke ora saya pinter, ning saya lula, plonga, papok, ces. Ini kesalahan fatal ayah bundanya aku. Kalau untuk banter nih, karena saya
Ini kita cinta generasi Pak. Indonesia ini kalau anak-anak itu nggak kita persiapkan, buyar Pak Indonesia Pak. Apa yang terjadi? Otak ini mengempis Bapak ayah bunda. Tak kalah apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dimakan dan diminum. Yuk kita kasih. Tak cukup udah tapi agak jelas banget nggih. Yuk, apa yang dilihat, apa yang didengar, langsung masuk dampak IT. Sebelumnya minta maaf, panjenengan rawuh jam pinten pun tadi pun? Jam 8, untuk jam 8. Sekarang jam berapa bun? Oh kebetulan ya, sudah mau detik-detik. Nanti ya, mohon semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri. Ya. Pak Nurdil ngajar diri bun. Oke, semuanya yuk. Bareng-bareng ditaruh bun, ditaruh. Semua barang ditaruh dulu. Ya. Ikuti Pak Nur tadi. Yang pertama, tangannya dikibas-kibaskan. Tangannya semuanya. Yuk. Yang kedua, tangan taruh depan dada. Putar ke kiri, yuk 1, 2, kiri, ke depan kanan, ke depan kiri, depan kanan, depan. Cukup. Kaki digerak-gerakkan bun, bebas. Kakinya digerak-gerakkan. Oke, ya. Kemudian yang keempat, tangan taruh di atas semuanya, tangan taruh di atas. Badan dilakukan ke kiri, 1, 2, 3, naik kanan, 1, 2, 3, naik kiri, iya, naik kanan, naik, cukup. Kepala diputar-putar, bebas, asal tidak lepas, ya, semangat, gitu. Iya. Ya, cukup bisa duduk kembali. Nah.